Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang al-faqir menghormati dan memuliakan yang kita cintai Habib Sayyid Ibrahim Barakbah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, para guru ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di majlis yang mulia, membaca bacaan yang mulia. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ini Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kepada keharibaan agung kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah dan para sahabatnya yang berjuang menumpahkan darah di medan peperangan agar agama Islam ini sampai ke tangan kita, agar agama yang satu-satunya diterima oleh Allah. Inna dina 'indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanya agama Islam, sampai kepada diri kita melalui perjuangan yang begitu hebat. Sampainya agama kepada kita bukan dengan makan tidurnya Nabi Muhammad, dengan para sahabat istirahat, bukan, tapi mereka berjuang menyampaikan agama ini dengan melewati berbagai rintangan. Ketika Nabi Muhammad di awal dakwahnya, beliau ditatangi oleh kafir Quraisy. Datang kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuka Quraisy datang, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, coba tanyakan kepada keponakanmu ini, apa yang dia inginkan menyebarkan agama baru ini? Apa dia ingin jadi raja? Kita jadikan dia raja saat ini. Apa dengan dia membawa agama ini dia ingin menjadi orang yang paling kaya? Kita kumpulkan harta, semuanya kita kumpulkan harta di Mekah ini, kita berikan kepada dia agar dia jadi orang paling kaya di tanah Mekah ini, tanah haram ini. Atau dia ingin wanita cantik, kita kumpulkan semua wanita, suruh pilih Muhammad ini. Apa yang dia inginkan? Ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai keponakan, kata Abu Thalib, orang kafir datang, orang Quraisy datang menawarkan engkau ini. Ya kan, wahai pamanku, demi Allah, seandainya orang-orang Quraisy mampu mendatangkan matahari dan meletakkan di tangan kananku, dia datangkan rembulan kepadaku, dia letakkan di tangan kiriku, tidak aku tinggalkan agama ini. Pilihannya dua, agama ini tersebar atau aku mati bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan beriman,
orang tua kita muslim, orang tua kita beriman, alhamdulillah. Syukuri, lahir langsung mukmin, muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insyaallah kedepannya ini akan membahas tentang ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena ilmu ini adalah satu-satunya warisan Nabi Muhammad yang dikatakan oleh para perawi hadis Nabi Muhammad SAW, innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi, para rasul jika sudah meninggal, beliau tidak diwariskan lagi harta bendanya, langsung jadi wakaf kaum muslimin. Innama warathul ilma, para nabi dan rasul itu ketika meninggal warisan mereka adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhudhu bihadil wafirin, maka ambil ilmu Nabi Muhammad ini dengan bagian yang banyak. Ambil ilmu Nabi Muhammad ini dengan sebanyak-banyaknya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, inni tarikun fikum tsaqalain, aku tinggalkan kalian dua pusaka yang berharga. In tamassaktum huma lan tadillu abada, jika kalian berpegang dengan dua pusaka Nabi Muhammad ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua pusaka ini? Di dalam riwayat yang pertama beliau mengatakan itrati ahli baiti wa kitabullah. Yang pertama, berpeganglah dengan ajaran keluargaku dan sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berpeganglah dengan Al-Quran. Ini yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Artinya Al-Quran apa? Al-Quran yaitu ilmu yang ada di dalamnya. Syariat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah amanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di ayat suci Al-Quran, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini, ya'lamu zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jangan sampai kita ini masuk di dalam ayat Allah, sebagian kelompok manusia ini hanya pandai mengetahui urusan dunia. Dia sekolah tinggi untuk menjadi bisnismen, tidak ada yang melarang. Untuk menjadi orang ahli manajemen, bisa ini menghasilkan dunia yang baik. Tapi Allah minta jangan sampai urusan akhirat ditinggalkan. Jangan sampai habisnya usia kita ini mengejar dunia. Dunia yang kita kejar tidak akan pernah selesai. Tapi kematian yang mengejar kita suatu hari akan mendapati kita. Aina ma kuntum yudrikumul maut wa kuntum fi buruzin musyayyidah. Dimanapun kalian berada, sudah waktunya datang. Al-maut, kematian ini, walaupun kalian di dalam benteng yang kokoh, di dalam tameng perisai yang kuat, datang malaikat maut akan mengambil nyawa. Sehingga alhamdulillah Allah taufikkan kepada kita, Allah hidayahkan kepada kita bertemu untuk mengaji lagi ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini penting. Seperti biar cara berwudu ini penting. Cara biar sholat, cara sembahyang kita, rukun-rukun sembahyang kita bagaimana, cara wudu yang benar, apa yang diwajibkan di dalam sholat, apa yang membatalkan, ini adalah kewajiban bagi kita semua. Sehingga Sayyidina Umar dulu ketika ada seseorang ingin belajar berdagang, ingin berdagang di pasar Madinah, beliau mengatakan la yatajiruna illa faqih. Tidak boleh berdagang di kota Madinah kecuali setelah menguasai ilmu syariat dalam perdagangan. Kenapa? Agar berkah.
agar kehidupan kita berkah, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu ini tidak ada kata terlambat. Sementara kita halal dan ketuhaan minta maaf ini ada nyolong kemarin, tapi sama-sama kita umum ada hidup juga secara pribadi, secara khususnya, dan pian seberatan secara umumnya. Kita bersama-sama jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang di luar sana banyak mengajak kita ke dunia, banyak yang mengajak kita ke kubu A, ke kubu B, ke kubu C, ayo kita sama-sama jalan ke kubunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah janjikan bagi orang yang mau duduk di majelis ilmu kayak kita malam hari ini, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Barang siapa yang mau meluangkan waktunya, memberikan sedikit waktunya, duduk di majelis ilmu, berangkat dari rumah niat ngaji, niat mengambil warisan dari Nabi Muhammad, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal malaikata la tadau ajnihatahu li talibil ilmi ridan lima yasna. Malaikat Allah rela membentangkan sayap-sayapnya untuk dijalani para penuntut ilmu. Ini seandainya pian dibuka mata basirah kita ini, pian jalan dari rumah menuju musola ini, sebenarnya pian bukan di atas karpet merah permadani jalannya, bukan di atas keramik yang mahal, bukan di atas paving, tapi pian sebenarnya berjalan di atas sayapnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hebatnya orang mencari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengatakan, wa yastaghfiruna lil alim wal muta'allim hatta hitanun fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu ini dimintakan ampun oleh para ikan-ikan di laut. Membawa keberkahan majelis ilmu ini, membawa keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita. Maka dari itu, alhamdulillah, al-fakir gembira ketika pian ingin belajar fikih, karena fikih ini adalah tangga ibadah kita kepada Allah. Sehingga dikatakan innallaha la yu'badu bil jahal. Allah Ta'ala ini kada boleh disembah dengan kebodohan. Kada boleh kita disembah umpatan aja. Orang takbir juga, orang ruku juga, orang sujud ikut sujud, kan tahu apa yang mau dibaca, apa rukun sembahyang. Ini kada boleh Allah Ta'ala disembah seperti ini. Menyembah Allah Ta'ala harus bil ilmu, harus dengan ilmu. Sehingga dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ulun sudah tua, kenapa? Ada perkataan sebuah peribahasa, Pak, untuk ilmu minal mahdi ilal lah, di sebuah peribahasa mengatakan carilah ilmu mulai buayan sampai liang lahat. Bahkan orang dulu walaupun sudah tua, walaupun sudah beranak bercucu, tetap kayak bawa pulpen. Orang dulu itu bawa pulpen, bawa bukunya. Ditanya, Pak, kenapa bawa buku? Dia sampai mati niatnya tetap mencari ilmu. Masya Allah. Jadi pulpen ini senjatanya, kalau ada faedah yang dia dengar, cari ilmu. Kenapa? Karena dikatakan man mata fi thalibil ilmi mata syahida. Orang yang meninggal di saat niatnya mencari ilmu Allah, mencari ilmu Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan mati syahid. Yang terpenting dalam majelis ini, kita mau meluangkan waktu untuk akhirat kita. Yang duduk di sini aja sudah
bernilai begitu hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau duduk bersama membaca Ratibul Hajat, wirid-wirid yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, diambilkan dari hadis Nabi, dikumpulkan, dibaca bersama. Ini sudah begitu hebat, begitu mulianya kita mampu menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Mungkin kita hanya bertemu 2 minggu sekali, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahala yang seperti ini yang akan menemani kita di alam kubur ya. Ketika mereka datang kepada kita, ingin menghukum kita, datang ke alam majelis kita, mereka ini fulan bin fulan ahli zikir, ini fulan bin fulan ahli majelis taklim, ini fulan bin fulan ahli majelis ilmu, selalu hadir di majelis ilmu. Coba kita bayangkan seminggu, 2 minggu hari kita ini, seberapa banyak waktu kita yang nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hanya dunia ke dunia ke dunia ke dunia, tidak ada sama sekali. Tapi malam hari kita membuktikan, kita duduk sejam 2 jam, insya Allah jam 9 selesai. Paling lama mungkin 9.15 selesai. Sejam 2 jam kita duduk di majelis, berzikir, mendengarkan ilmu, mendengarkan firman Allah, mendengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kebahagiaan akhirat kita. Untuk kebahagiaan nanti kita di akhirat, untuk tabungan kita nanti di akhirat, untuk simpanan kita nanti di akhirat. Kita semua adalah orang-orang beriman yang meyakini setelah kematian ada hari kiamat. Maka selayaknya bagi kita yang beriman menyiapkan bekal untuk akhirat kita. Apa yang sudah kira-kira, ya Allah, seandainya Allah meninggal di saat ini, ya Allah, kira-kira amal apa yang bisa Allah pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan beralasan tidak ada waktu untuk hadir majelis taklim, majelis ilmu dimanapun. Jangan beralasan Ustaz, guru, habib, waktu habis. Full waktu kita sudah. Allah berikan kita setiap hari 24 jam. Meskipun majelis taklim sejam, 2 jam, seminggu sekali, 2 minggu sekali, karena Allah. Yang paling ada inilah yang menyeimbangi dunia kita dengan akhirat kita. Kalau dunia ini akan habis setelah kita meninggal, tapi pahala majelis ini akan kita bawa menjadi bekal kita di akhirat nanti. Majelis ini yang akan kita bawa, kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan dipertanyakan nanti oleh Allah. Wa kullukum atir rahmani farda. Dalam ayatnya Allah mengatakan setiap dari kita pasti akan datang kepada Allah sendirian, Pak Bu. Walaysa bainahuma turjuman, kata Muhammad. Tidak ada di antara kita dengan Allah nanti pembantu bicara berjalan di sini. Masing-masing di hadapan Allah ditanyakan, bulan demi bulan, ketika Ahad, malam Senin, engkau di mana? Ya Allah, alangkah indahnya ketika itu kita menjawabnya, ya Allah, saya di malam Senin pada Ahad itu hadir di majelis zikir, ya Allah, hadir di majelis taklim, ya Allah, hadir di majelis ilmu, ya Allah, aku mendengarkan firman-Mu, ya Allah. Indah jawaban kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan di saat kita mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, intinya ayo kita sama-sama mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mengambil amanat yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad berupa ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini
Insyaallah yang akan baca kemudian kitab Risalatul Jami'ah ini dikarang oleh Habib Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Beliau ini dikatakan Syafi'inya Hadramut waktu itu, kalau begitu alimnya beliau karang ini. Dan beliau mendoakan bagi yang membacanya, yang mempelajarinya, Allah bukakan segala ilmu bagi yang mempelajari dan menggunakannya. Allah jadikan keberkahan dari beliau, didoakan oleh beliau. Kita sambil membaca ini, memahami kitab ini, kita juga memohon termasuk di dalam doa-doanya Al-Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah minggu 2 minggu yang akan datang kita akan mulai dari mungkin dari rukun-rukun wudu. Kita langsung praktek bersama untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini akan bisa kita ajarkan kepada anak kita, akan kita bisa ajarkan kepada cucu kita, agar kita tidak salah di dalam menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjanjikan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang suka dengan ilmu. Allah tinggikan derajat orang-orang yang suka mencari ilmu dan mempelajari ilmunya Allah, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ketika orang di luar sana bangga mentelaah bukunya para penemu, ketika orang-orang bangga bisa menghatamkan kitab hukum, tatanan negara, undang-undang dasar misalkan, atau negara-negara lain, kenapa kita tidak bangga dengan kitab ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketenaran mereka, sarjana, titelnya habis di dunia, tapi titelnya orang ahli ilmu, titelnya orang penuntut ilmu selalu diingat oleh Allah sampai di hari kiamat. Titel kita penuntut ilmu itu akan berpengaruh, memberi efek besar nanti di hari kiamat. Sehingga Rasulullah mengatakan yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya wal syuhada wal ulama. Nanti di hari kiamat yang bisa memberi syafaat setelah syafaatnya Nabi Muhammad adalah para nabi, para rasul, para orang yang mati syahid, dan orang ahli ilmu. Jadi setelah itu ulun mendengar hadis ini, ulun ingin menjadi orang yang ahli ilmu. Ulun niat, ya Allah, mungkin nanti di hari kiamat ulun bisa diberi hak memberi syafaat. Kau mensyafaati kuitan kita, kau mensyafaati bin sanak kita, kau mensyafaati abah kita mungkin. Karena kita akan tahu di hari kiamat nanti mungkin ada nenek kita, keluarga kita yang divonis ke neraka, tapi karena kita ahli ilmu, kita penuntut ilmu, diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Ya Allah, Rasulullah berjanji bagi penuntut ilmu dapat memberi syafaat di hari kiamat. Ya Allah, pun ingin syafaat Imam Ulun jangan jadi ke neraka, ya Allah. Bisa. Ini makanya begitu pentingnya kita menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW. Betul kita tidak terkenal di dunia kerja-kerjanya, tapi di sisi Allah kita akan memberi efek yang besar nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang kita cintai. Yang mungkin orang tua kita bukan ahli ilmu, mungkin dulu abah-abah kita bukan ahli ilmu, ayo kita mulai dari kita. Biar kita yang jadi pecinta ilmu, biar kita yang selalu rutin hadir majelis ilmu, biar kita yang menjadi anak penuntut ilmu, agar kelak kita bisa membantu orang tua kita di hari kiamat, agar kelak kita bisa menyelamatkan kedua orang tua kita nanti di hari kiamat. Ini aja tujuan kita, agar bermanfaat untuk umat Nabi, agar bermanfaat untuk orang tua kita, agar bermanfaat untuk keluarga-keluarga yang kita cintai, atau mungkin bahkan nanti ada teman kita bisa menyelamatkannya karena kita diberi hak syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Insyaallah. Nah, jadi ilmu yang kita pelajari ini ilmu fikih, ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pembahasan yang macam-macam.
Dan kitab fikih ini ada salah satu ilmu yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini selektif, nggak mau pelajari ilmu ini selektif. Jangan sementang rambi, sementang asyik, kada tahu asal usul ilmu ini dari mana. Banyak orang di luar sana mengaji ilmu ketinggian, kada wajib lagi sembahyang. Kan ada deh, kada wajib lagi puasa. Pian kalau belajar ulun tenang, hatam sembahyang. Ada. Dan ramai pengikutnya, kenapa? Karena dia sekolah sembahyang sudah. Orang sekolah sembahyang dapat pelajaran hatam sembahyang. Pas bayar 3 juta, 2 juta selesai. Dapat sertifikat surga. Masya Allah. Dapat kaplingan tanah di surga. Bayar 2 juta, 3 juta. Diajari ilmu, pengetahuan diri, akhirnya kenal ini sudah. Karena pian sudah sampai dalam pengenalan pian, maka pian kada wajib lagi sembahyang. Ini yang mengajarkan siapa? Dari mana ilmunya? Sanad keilmuan ini dari mana, itu perlu dipertanyakan. Harusnya kalau ada yang kata sembahyang itu ya Nabi Muhammad paling utama. Dia ada. Kalau alasannya karena sudah mengenal dengan Tuhan bisa hatam sembahyang, maka siapa yang berani mengatakan dirinya lebih kenal dibandingkan Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad paling kenal yang makhluk kepada Allah, sholat 5 waktu tidak pernah. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah sampai akhir hayat. Generasi selanjutnya sahabat, pernah ada riwayat dari sahabat bahkan sembahyang? Kada pernah juga. Tabi'in kada pernah juga. Imam empat mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, Hambali kada pernah juga. Imam hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya kada juga riwayat terus sembahyang. Jadi riwayat ajaran seperti ini mulai mana datangnya? Kita pertanyaan. Kalau ilmu mengenal diri untuk tambah rajin ibadah, bagus. Mengenal Allah agar tambah takut kepada Allah, istimewa. Mengenal Tuhan agar semakin menjadi hamba, istimewa. Kadang orang ini mengenal Tuhan jadi Tuhan, Pak. Kenal sama Tuhan, akhirnya dia yang jadi Tuhan. Akhirnya semua orang disalahkan. Ini masih sembahyang sampai tadi. Ini masih puasa, masih kulitnya ilmunya ini. Dan sampai ke dalam lagi. Ilmu Nabi Muhammad diperjuangkan Nabi Muhammad dengan pertumpahan darah sahabat agar sampai ilmu sholat ini kepada kita, ilmu puasa kepada kita, ilmu haji kepada kita. Datang sekelompok orang merusak amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya satu aja, setiap ilmu yang kita pelajari, kalau ujung-ujungnya membuat kita merasa baik dari orang, tinggalkan. Ilmu apa aja? Itu aja intinya. Bila kita belajar ilmu apa aja yang hasilnya mula pian merasa hebat dari orang lain, salah berarti ilmu itu. Bila pian berhikmat belajar, ujung-ujungnya menyebabkan orang apa ini? Ini sudah tinggalkan. Ilmu ini mula orang tawadu, ilmu Rasulullah itu mula orang rendah diri, ilmu Rasulullah ini mula orang tidak suka mengedit orang lain. Ini ilmu yang benar. Semakin ilmu seseorang itu berisi ilmunya, semakin menunjukkan kepalanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berisi ilmunya, semakin sedikit mengurusi kehidupan orang lain. Karena datang ilmu yang dipelajari, kalau ilmu benar, merasa congkak, seakan-akan ini aja yang bujur sudah. Namanya salah berata. Kalau ada ilmu kayak ini dipastikan kemungkinan ini bukan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apapun
yang kita ajari, yang kita pelajari, mulai kita sombong, membuat diri kita merasa baik dari orang. Bukan berarti pengajar lebih mulia dari yang mengajar, semuanya sama. Dia bayangkan kalau ada guru tapi ada murid, apa jadinya? Bapak mau siapa? Guru. Ada murid, ada gurunya belum? Salah juga. Makanya guru dan murid itu sama-sama di sisi Allah. Dan alhamdulillah kita belajar sama guru-guru mulia kita. Kayak ulun ini belum layak lah untuk dianggap guru, cuma ulun ini wasilah aja. Jadi biar tempat belajar ulun sambung ke guru-guru ulun di atas. Jadi karena di hari kiamat biar seharusnya lain murid ulun biar level aja. Sama-sama kita di bawah naungan guru-guru mulia kita nanti di hari kiamat. Dan setiap ulun murid pada majelis ngajar ulun di pondok padahi. Ini formalitas saja semenjak kapan di forum ini biar mendengar ulun pembacanya. Karena ulun ini terasa berat banget kalau dianggap guru itu. Itulah kesebeban jadinya ulun. Nah, jadi biar mendengar ulun membaca aja dan kita selesai aja. Tidak ada canggung di antara kita. Karena ulun ini bukannya apa ulun ini kadang merasa harus jadi guru ini ulun bukan karena ulun belum siap hati ini. Karena ulun lihat guru-guru ini bila sudah merasa guru lawan murid banyak yang dituntutnya muridnya. Dia ada bayang murid terlewat sedikit, tadi kan salam saling gurunya. Nah itu yang kutenakan. Kadang murid kita sengaja juga ya ada. Semenjak jadi guru, kalau kadang dia lagi murid hari raya sare pulang, murid apa itu ya? Hari raya dia orang pulang ini yang belum siap. Hati ulun ini belum siap. Makanya ulun selalu menyampaikan bagi yang mendengarkan kajian ulun dari pondok pesantren, ulun mohon maaf bukan ulun karena anak mikir guru, cuma ulun merasa belum siap karena guru ini kan ada kayak guru sekumpul masya Allah, guru zuhdi masya Allah sudah memang levelnya hati mereka sudah bersih sehingga ini mulai ulun interaksi lawan dengan ulun ini nyaman. Jadi orang tidak pernah menuntut hak ulun. Oh karena ulun bacaan kita pun biang dan harus cium tangan ulun. Ada ulun merasa kayak itu ada. Ulun anak mengambil berkah dari biar anak mengambil berkah dari ulun. Kita sama-sama saling melengkapi aja, sama-sama berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun kayak ini nyaman, biar kada biar takdur tengah jalan kan apa? Biar kait di batis lu tengah jalan kan apa? Tidak masalah. Kenapa? Karena ulun membiar berinsana kayak itu sudah. Jadi kerja antara dan guru ini untuk takutan takutan hati ulun yang belum siap lalu menuntut kepada murid-murid ini. Dan ulun pun merasa dengan kekurangan ulun pribadi karena ulun lebih tahu dengan kehidupan ulun, biar melihat ulun beriman, bergamis, bertapih, bawa tasbih, baca kitab, bawa siwak, itu husnudon dia, baik sangka dia ulun. Oh masya Allah guru, dia nggak tahu ulun bagaimana di rumah ya kan, bagaimana ulun di luar sana, dia nggak tahu. Yang tahu itu ulun. Makanya ulun secara pribadi sebenarnya belum layak untuk dinamakan tuan guru. Itu pribadi ulun yang mengatakan. Ini pendapat pribadi ulun. Kalau orang lain di luar sana jangan disamakan. Di sana yang samakan dulu ya ngalih. Yang stop biar guru itu biar terbaik yang guru ini jangan disamakan perspektif orang di luar sana. Ini adalah pribadi ulun sehingga ulun memimpin ini pastinya nyaman. Tidak ada batas di antara kita dan tidak ada saling menuntut di antara kita. Tidak ada saling menghormati harus bilang biasa. Jadi seperti kita saudara, kita adalah sekelompok manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersama-sama duduk berzikir kepada Allah, mereka bersama-sama duduk mempelajari ilmunya Allah, mereka sama-sama berjalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sumber pahala itu tersedia. Majelis ta'lim ini insyaallah mungkin Habib menjadi memberikan terserah karena ulun di sini sebagai khadim, sebagai narasumber aja. Mudah-mudahan pian yang mendengarkan untuk menyampaikan sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib Ibrahim disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun semua hajat dunia kita, hajat akhirat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ibu-ibu di luar sana yang menyiapkan ini semua, yang mendermakan hartanya, semua tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mendermakan hartanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta ya Allah, jika kau ridha dengan majelis ini, maka istiqomahkan majelis ini ya Allah. Jaga majelis ini ya Allah. Jaga majelis ta'lim kami ini ya Allah, dan jadikan majelis ta'lim ini adalah bukti cintamu kepada kami ya Allah, bukti kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Dan jadikan majelis ta'lim kami ini menjadi majelis ta'lim yang membawa kami selamat dunia akhirat, selamat dari siksa kubur, selamat dari pergerakan munkar nakir, selamat dari sirat, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majelis kita ini adalah menjadi penyebab yang besar kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.